Ya kata papa, ya iyalah kan Tuhan adil. Masa orang kaya dikasih langsung? Ya kamu juga suruh berjuang lah. Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Aisyri Hadatul. Dan sekarang gue lagi di tempat yang luar biasa banget nih ya. Dan gue bersama orang yang udah cantik, pengusaha muda, ibu muda, lagi hamil juga. Dan terutama beliau adalah seorang mu'alaf. Kita panggil Mbak Widya. Halo. Apa kabar Mbak Widya? Alhamdulillah baik. Hebat banget sih Mbak. Hebat apanya nih? Hebat nih udah tahu-tahu punya perusahaan kayak gini nih. Ya berjuang sih. Oh, berjuang. Iya. Belum besar banget, cuman ya alhamdulillah bisa membiayai orang tua. Tapi kan luar biasa Mbak, dengan umur yang mungkin masih cukup muda ya Mbak. Iya. Sekarang sih udah jalan kepala 3 lah. Tuh kan, baru kepala 3. Oh Mbak, masih muda ya? masih itu muda ya? Mbak, berarti kan sama aku cuma beda 7 tahun lah. Oh iya. Iya, wow. Karena mulai ngerintisnya ya memang terbilang masih muda juga waktu itu. Di umur berapa tuh Mbak? Aku di umur 23 itu udah mulai kerja, tapi ya itu mulai start awal merintis lah. Tapi emang Mbak concernnya di sini, maksudnya di tempat bukan aksesoris apa sih? Kita proteksi mobil. Oh ya, proteksi mobil. Memang dari sini. Oh. Tadinya sebelumnya kerja memang itu kayak freelance lah ya. Itu sambil kuliah waktu pada saat itu. Oh, tapi Mbak juga kuliah? Sempet kuliah. Kuliah sampai lulus atau emang udah aku concern aja lah di kerja gitu? Oh enggak, waktu itu ya memang posisinya karena biaya, karena akunya juga udah mulai stres, nggak cocok juga kayaknya aku di Jakarta gitu. Oh, Mbak stay-nya emang di Jakarta? Tadi ya kuliahnya di Jakarta. Oh, terus sampai akhirnya hijrah ke Serang nih gimana nih? Kuliah akhirnya ngalamin yang namanya stres. Oh, stres? Iya stres. Putus sama pacar sampai udah jalan 5 tahun. Oh, jadi putus cinta dulu nih iya, awalnya. Terus stres. Yang ngerasainnya kok hidup nih stuck aja di sini gitu. Biaya terus berlanjut gitu. Ya memang sambil kerja sih. Cuman rasanya ya udahlah gitu. Baik dapat tawaran juga, mau nggak kerja. Awalnya tuh kerjanya sebagai apa tuh Mbak? Sampai akhirnya kok kerja ya di dunia ini juga. Oh emang di dunia ini, di dunia kerjaan ini, di otomotif, yang kita nggak tahu backgroundnya gimana, belum pernah jadi marketing. Terus di situ harus ngelola perusahaan itu dari awal kita buka. Jadi perusahaan itu sebelumnya belum ada di Serang. Oh. Jadi aku langsung jadi kepala cabang di situ. Mbak langsung jadi kepala cabang? Di umur 23 tuh? Iya, di umur 23 itu. Jadi semuanya dalam kerjaan itu ya dirangkap semua. Oh, seumur gue dong, mantap. Terus? Jadi itu ya nyari karyawan, yang sampai sekarang alhamdulillah karyawannya masih stay sama aku gitu. Walaupun brandnya udah beda. Iya, itu jadi makanya kenapa mereka tuh support aku juga lah. Untuk bisa ngebangun usaha sendiri. Struggle-nya gimana tuh kan awalnya padahal Mbak jadi karyawan doang nih. Awalnya karyawan doang gitu. Terus sampai akhirnya punya perusahaan sendiri. Jadi sebelumnya ada problematika tuh. Iya, ada problematika. Banget. Krusial banget. Iya, karena aku termasuk bukan sengaja untuk membuka usaha. Maksudnya aku nyontek. Belajar dari yang itu. Sebenarnya nggak ada keinginan itu tadinya. Jadi Mbak sebelumnya nggak kepikiran karena banyak orang yang bilang kan lu ngerintis dari awal nih. Itu memang bukan perusahaan lu, tapi lu ngerintis dari awal. Lu nyari karyawannya, lu nyari konsumennya, lu menjalin hubungan dengan para sales, para konsumen dan lain-lain. Itu kan lu kerjain sendiri. Kenapa sih lu nggak mau buka lagi? Itu semua ngomong seperti itu. Tapi yang gue langsung enggak. Karena gue ngerasa
bos gue itu dulu gue sangat menghormati banget. Gue termasuk orang yang sangat menyanjung lah. Gue menghargai sekali. Karena gue ngerasa dia itu ngangkat apa ya? Kepercayaan penuh ya. Penuh. Terus dia ngebantu gue nih, yang dari gue down, dari yang gue ngerasa bisa ya gue di posisi ini gitu. Ternyata gue bisa loh. Yang tadinya kan kerja di sini tuh bokap tuh nggak mau, papa tuh nggak setuju. Why? Karena, aduh kamu kan nggak bakal laku deh. Wow, itu dari orang tua sendiri ya? Orang tua sendiri. Yang bikin ngedon? Iya. Om segala kayak, ini anti karat segala macam, kamu mau nawarin ke siapa gitu. Terus Mbak kamu akhirnya perempuan kepikiran, gitu. Terus Mbak akhirnya kepikiran, iya berarti kan jadi. Iya udah, karena posisinya satu, gue pengen sukses gitu. Gue pengen bisa mandiri gitu. Mau gimana pun, karena balik lagi ke prinsip ya, gue perempuan gitu. Walaupun nanti gue bakal menikah dengan siapa, yang penting gue harus berdiri di kaki gue sendiri. Itu yang Mbak pegang. Iya, sampai ya gue walaupun gue perempuan, gue tetap mau, gue punya prinsip. Iya sih Mbak, gitu. benar. Jadi udah jalanin aja, ya udah jalanin, apa salahnya gitu. Sampai terus karyawan Mbak pada ikut sama Mbak. Iya. Yang sebelumnya tuh di perusahaan yang. Iya sebelum ini. Jadi aku bilang karena ya namanya nggak tahu ya, bos itu udah mulai berubah, sudah mulai ya kita tahu karena kita kan dari nol. Dan Mbak yang megang, berarti kan Mbak yang malah jadi megang semua kendali ya, iya, di situ ya. Bukan maksudnya jadi sombong kayak, Pak, saya loh yang ngebantu untuk jadi sampai sekarang. Enggak pikir gitu. Cuman oke, saya panggil yang udah lama, yang udah lebih tua daripada aku. Karyawan aku tuh sebenarnya ada yang lebih tua dari aku. Malah dia tahu aku dari kecil sebenarnya. Oh, wow. Karena dia dulunya suka nganterin barang ke papa. Jadi suka ngirim barang, aku yang cek-cekin barang. Aku jadi kepikiran nih, tapi maaf nih. Mbak, kan nih kalau di umuran aku sekarang, kalau mau mulai bisnis pasti yang selalu jadi stuck itu adalah modalnya gue dari mana gitu. Nah Mbak sendiri pada saat itu gimana tuh di umur yang masih muda? Iya sih. Terus ya kata orang, kita punya usaha di usia muda itu karena ya orang tuanya kaya atau iya, itu punya privilege orang tua kaya gitu. Orang tua gue nggak yang kaya, enggak. Tapi ada cukup lah ya gitu. Cukup. Ya bisa kuliahin ya walaupun udah mulai keuangan udah mulai goyang karena anaknya dua-duanya kuliah di Jakarta gitu. Dengan kehidupan Jakarta walaupun udah diirit-iritin yang masih itu, ya gue juga ngerasa udahlah, gue tahu beban orang tua, udah gue mendingan buat adik gue. Dia itu modalnya nggak tahu kayak gimana, ada aja sih gitu. Walaupun ya itu salah satu perjalanan usaha sih. Ya sampai sekarang masih gue jalanin. Apa kayak Mbak nyari-nyari investor lah atau kayak Oh iya, ada juga nyari investor. Sampai sekarang ada investor untuk cabang Cilegon. Kalau yang cabang sekarang memang aku sendiri. Tapi ya dapat modal itu karena kita bukan dari kalangan atas, ya memang susah sih. Iya, soalnya kebayang aja gitu tuh Mbak. Karena yang dijadiin stuck di umuran aku pribadi nih ya, itu. Iya sih, sering sih kayak ngobrol sama papa, kayak lagi bercanda gitu. Iya Pak ya, kenapa ya temen dari anak orang kaya gitu. Kayaknya modal gampang gitu. Kenapa sih gak jadi kayak gue gitu. Yang tinggal minta duit, ya lu bener-bener gitu. Tapi yang ada kan anak orang kaya, belum tentu. Ya bukan enggak ya, tapi belum tentu. Ya kata papa, ya iyalah kan Tuhan adil. Masa orang kaya dikasih langsung, ya kamu juga suruh berjuang lah. Gitu. Tapi emang berarti support orang tua ke Mbak juga amat luar biasa dong. Iya, ya namanya waktu pertama nggak support itu bukan karena support ya, namanya orang tua ada worry-nya. Iya, sebenarnya karena khawatir yang kayak anak gue bisa nggak nih perempuan gitu. Iya. Dunia otomotif. Iya, dunia otomotif. Berarti Mbak udah bener-bener paham banget dong. Udah. Otomotif ya begitulah, cuman jalan aja ya karena
rasanya dulu kerja juga sambil main sih. Sambil main. Tapi sambil mainnya menghasilkan banget ya. Iya, jadi ya rasanya kalau namanya kita kerja, kalau benar-benar nggak ngerasa beban, itu enjoy, seneng. Nggak ngerasa beban itu ya, yang diinin. Jadi kayak berarti kerja ikhlas ya? Iya, yang jadi nggak ngerasa, aduh, iya nih memang capek. Capek emang diakui capek ya Mbak? Masih capek. Cuman ya, apa ya, capek, yang nggak ngerasa gitu. Yang kalau capek tuh kayak seneng aja. Seneng. Karena mbaknya seneng kayak, aduh apa, ternyata produktif nih. Kalau kerja produktif tuh enak banget loh, walaupun kayak lupa makan gitu. Karena emang mbaknya juga seneng sama kerja. Seneng, ya ngerasanya bukan beban. Itu sih. Terus yang mbak tanemin ke karyawan apa mbak? Apa ya? Iya, bukan atasan, bukan bawahan, selalu kayak gitu sih. Kayak ya udah, kamu ada masalah apa? Saya punya masalah apa ya? Sama-sama sharing. Nggak ada. Saya nggak ngeliat umur, saya nggak ngeliat backgroundnya apa. Kekeluargaan banget yang dijalin. Nggak pernah yang terima karyawan karena pendidikan atau dulu dia punya masalah apa. Yang penting masuk ini ya, saya maunya jujur. Jujur, dianya mau loyal ya? Iya, dia mau apa ya, nggak ada hitung-hitungan lah pokoknya gitulah. Keluarga banget, nggak pernah. Jadi hak sama kewajibannya ya sesuai. Aku kasihin hak mereka kewajiban aku apa ya kamu juga seperti itu. Karena kan kita dijasa ya. Iya, benar-benar dijasa. Kadang ngitung jasa kan lebih sulit ya Mbak? Iya, karena kerjaan mereka juga bukan enak, bukan gampang. Bener. Capek juga capek. Kalau aku mah cuman bilangnya ya enak ya gitu. Tinggal mantau dong. Sekarang udah tinggal nerima uang gitu kan. Enggak gitu. Ada apa ya tetap kita harus ngelihat gimana kerjaan mereka. Mantau. Iya sih, tetap harus ada schedule-nya lah mereka juga. Iya. Jam segini mobil ini udah beres belum, mana lagi. Mbak sampai kayak punya prinsip kayak gini gimana sih Mbak? Emang Mbak punya masalah apa sih Mbak di masa mudanya Mbak? Adakah masa-masa krisis yang membuat Mbak tuh gila, gue harus struggle, gue harus berjuang, gue harus kayak gini. Pokoknya ini gue harus sukses. Apa sih pengalaman yang tadi? Ada. Gimana tuh? Karena pelajaran itu juga sih ya. Ya tetap sih karena ya namanya kita perempuan ya. Pernah menjalin hubungan juga. Rasanya nih namanya perempuan tuh nggak bisa kita mengharapkan sama lelaki gitu. Oh, jadi tetap ya yang bikin down itu lelaki nih, gara-gara kisah cinta nih ya. Cinta juga nih. Iya, cinta juga sih. Gitu. Ya bisa bikin jadi bisnis juga cemerlang nih, amin. Iya, jadi apa ya? Ya udah rasa seperti itu. Banyaklah ketemu lagi laki-laki yang bukannya bisa menerima. Intinya ya bisa apa ya, di saat kita udah lagi di atasnya kita ketemu salah sama laki-laki. Pernah juga. Jadi awalnya gimana kan pada saat itu Mbak krisis nih, masa krisis. 5 tahun kan katanya yang pacaran tuh yang sampai Mbak down banget. Iya. Terus itu belum kerja ya. Oh, itu belum kerja. Oh, itu masih kuliah tuh. Itu kuliah. Akhirnya tante tuh suruh udah ke Serang aja deh. Oh, tante emang tinggal di Serang. Di Serang, cuman beda rumah ya, suka suruh main, jalan-jalan. Ya lama-lama ya lupa ya, kerja itu sih yang bikin jadi lupa. Jadi lupa. Oh, jadi kerja tuh sebenarnya pelampiasan emosi dari. Iya. Tapi ya, gue mau membuktikan sama mereka bahwa gue bisa nih sukses gitu. Gue bisa nih sukses gitu. Emang sebelumnya gue bakal nunjukin kalau gue tuh bisa sukses. Emang sebelumnya Mbak apakah kayak pernah di apa sih kalau maksudnya bukan dicemooh apa ya, kalau kayak didonin tuh apa ya, bukan dibully, kayak dibully gitu sampai akhirnya Mbak nggak nyampe dibully sih. Kalau aku bilangnya nggak dibully ya. Nggak dibully, apa tuh? Apa ya rasanya waktu itu ya sampai apa ya, menginjak-injak harga diri waktu kuliah itu ya, karena aku dulu kuliah. Mbak, BTW di mana sih kuliahnya? Kuliahnya di Atmajaya. Oh, di Atmajaya. Atmajaya Jakarta.
Terus? Semanggi. Aku dulu memang tantenya pacar aku itu kayak suruh tinggal sama mereka. Oh, Mbak suruh tinggal sama mereka. Jadi itu, aku ceritain aja di sini. Mereka penganut agama Kristiani. Oh, Kristiani. Jadi karena prinsip hidup aku, kan udah 5 tahun nih. Mandangnya ke depan dong ya. Iya, pasti pengennya serius dong ya, serius. Sampai nikah gitu kan. Jadi aku yang suka ngikut ibadah setiap hari Minggu. Oh, ikut? Ikut. Ngajarin sekolah Minggu. Oh gitu ya. Terus sampai mereka punya anak. Ya aku kadang ngurusin mereka, main gitu. Jadi aku kuliah itu dulu jarang sih yang namanya main sama teman-teman tuh jarang. Jadi mainnya sama anak kecil? Iya, jadi kalau udah pulang. Ya karena tahu diri, tinggal di rumah orang. Tantenya pacar itu kan? Iya, bantuin masak gitu, bantuin beberes gitu, kayak gitu-gitu. Akhirnya aku karena udah 5 tahun ya, pasti yang namanya pendetanya apanya nyuruhin aku, ayo dong gitu. Iya. Kapan nih gitu, ikut kita gitu. Tapi aku karena prinsip itu lagi, aku bilang sama mereka di depan pendeta itu dan semuanya, nggak bisa, aku bilang. Karena prinsip aku, kalau aku mau pindah dari agama aku sebelumnya, aku harus ngikut suami aku. Karena dia belum jadi suami. Karena dia, kan aku, kalau nanti pacar aku itu ngajak aku serius, udah pasti Mbak ikut. Pasti, itu gampang aku bilang. Karena kan aku sudah menjalani ya. Setidaknya aku mau belajar. Iya benar. Tapi aku bilang sama pacar aku, gimana kita mau lanjut kalau begini keadaannya? Keluarga kamu sudah seperti ini, mau gimana akan berlanjut? Itu nggak mungkin. Tadi dia bilang nggak apa-apa. Akhirnya ya, karena mungkin gak jodoh ya, menemukan yang lain. Bener-bener. Digantung ya intinya mah gak ada kepastian ya. Ada kepastian tadinya. Ada kepastian. Tapi tiba-tiba menghilang. Menghilang. Dia ngeghosting Mbak. Nggak menghilang, maksudnya ya dia mungkin punya kenalan lain, selingkuh lah istilahnya. Ya udah. Terus tapi Mbak gimana? Udah kayak kan udah 5 tahun bareng tinggal di rumah. Ya nangis-nangisnya ya nggak bohong lah ya, nggak mungkin sehari 2 hari 3 hari lah. Enggak, tapi ya udah gitu. Ya udah. Akhirnya lama-lama ya luka kan pasti bisa. Cuman sekarang jadinya pembuktian nih sampai sekarang pun makasanya masih apa ya? Bukan udah masih dendam sih, enggak. Cuman yang rasanya memang gitu. Saya punya ibaratnya hutang budi gitu. Sampai suatu ketika kalau memang dipertemukan gitu loh. Ya saya ngebuktiin nih. Belum ketemu lagi nih? Oh belum. Belum sampai Mbak nikah. Emang mengundang waktu pas nikah? Enggak. Karena udah benar-benar di-cut. Udah tutup buku nih? Tutup buku. Aku orangnya gitu sih ya. Oh, kalau udah? Kalau udah. Mau siapapun juga. Sama mantan-mantan atau sama orang yang lain pun gitu? Oh iya, tapi aku mantannya dikit sih ya, cuman kayak gitu doang. Mantannya dikitnya berapa nih masalahnya nih? Ya nggak nyampe 5 lah. Nggak nyampe 5, iya. Tapi lebih dari 3 itu banyak loh. Oh iya ya. Curhat deh. Iya. Terus sampai akhirnya udah tuh putus, berarti udah permasalahan di situ Mbak. Pasti kayaknya udah di masa itu mah. Iya. Pusing banget pasti ya Mbak. Iya, karena jalanin, akhirnya ngerasain di titik apa ya? Ada nggak di titik kayak hidup tuh gini banget sih? Aduh, kayaknya udah deh pengen nyerah gitu sama hidup gitu. Cuman ya gimana? Kita tetap jalan. Kehidupan jalan. Apa yang membuat Mbak tuh kan tadinya pengen nyerah, terus ya udah kehidupan tuh jalan. Apa sih? Ibaratnya tuh kalau itu mah nur ilahi gitu ya. Bahasanya apa sih? Ilham gitu. Oh, dapat itu ya. Pokoknya dulu gila kerja banget ya. Pelampiasannya benar-benar kerja. Enggak pernah itu. Bangun pagi kerja, pulang malam. Tidur.
nggak ada sempat yang main atau udah mencintai pekerjaan gitu sih ya. Iya. Ya udah gitu aja. Terus sampai akhirnya ketemu sama suami yang sekarang gimana? Dan Mbak akhirnya memutuskan masuk Islam. Iya ya. Itu tapi sebelum aku jadi ketemu sama dia itu, di titik aku udah sukses-suksesnya, di tingkat tertinggi, aku bertemu sama suami nih? Bukan? Belum. Oh belum. Suami juga masih yang titik tertinggi ya, tapi sebelumnya aku ketemu sama apa ya? Bukan pacar sih. Terus apa dong? Gebetan? Gue yang mengharapkan kali ya. Apa gebetan? Iya kali. Cuman ya cukup lama juga sih. Rasanya teman-teman. TTM kali. Ya gitu. Jadi. Friendzone. Sakit loh friendzone itu. Sakit. Karena ternyata ngejalanin sama dia tuh lebih sakit. Kenapa? Daripada pacaran 5 tahun. Alasannya Mbak? Kenapa? Sakitnya? Alasannya karena sekarang jadi udah kebuka lebih itu, iya gue kayak dimanfaatin banget karena gue lagi posisinya lagi di atas. Oh jadi lagi yang gue udah nggak mikirin apa-apa deh, gue udah punya semua. Iya, Mbak ibaratnya pengen udah mendapatkan cinta aja gitu ya, mendapatkan perhatian. Semua gue udah punya nih. Yang gue butuh cuma cinta. Cinta, iya, perhatian gitu kan. Iya, cinta, perhatian. Jadi ya perjalanannya ya nggak indah-indah juga. Yang sama yang friendzone ini nih, sama friendzone ini. Terus? Akhirnya sampai ketika friendzone, tapi aku tahu dia punya, jadi apa ya, kayak pagi bisa selingkuhan sama gua gitu. Nanti diem-diem dia malamnya bisa sama siapa gitu. Akhirnya gue tahu. Akhirnya gue tahu, gue nggak bisa kayak gitu, gue nggak bisa. Mbak yang mutusin tuh? Iya, tadinya susah banget. Atau mbaknya juga emang udah sempat kayak ketergantungan, kayak ibaratnya bucin banget, bucin. Gue adalah salah satu orang yang bucin karena gue ngerasa gue ini kurang kasih sayang dari orang tua. Karena orang tua sibuk. Karena kalau nggak tahu ya, aku dididik di Cina itu nggak kayak gitu. Jadi nggak yang mengasihi atau apa. Tegas banget dari keras banget dari kecil, itu udah keras banget. Jadi nggak ngerasain cinta itu pelukan. Oh iya, pelukan. Yang kayak setiap malam yang kayak gitu. Terus kan mama tuh sayang ya, tidak gitu. Pernah bisa membuktikan itu. Karena language-nya kurang. Iya, kurang. Karena orang tua Chinese itu rata-rata seperti itu. Jadi sebenarnya pengen untuk kebaikan juga ya intinya. Iya, mereka mungkin mau mandiri. Tapi nggak ada tuh yang kayak sekarang kan. Pendidikan buat anak dikit-dikit hug gitu kan ke anak gitu kan. Apa yang harus ayo cerita ke orang tua gitu. Ada apa gitu kan. Karena itu yang terus jadinya pelajaran-pelajaran yang untungnya itu yang gue nggak yang gue balas dendam nih ke orang tua tuh. Ke orang tua. Sampai gue yang kayak udah gue mau anak gue ini stop di gue, tapi gue harus lebih baik buat anak gue. Mungkin itu kali ya yang bikin gue jadi ingin membutuhkan kasih sayang. Akhirnya jadi nyari di luar luar rumah. Bener, gitu. Nyari di luar. Itu memang bener-bener kenyataan sih. Kerasa banget. Sampai akhirnya Mbak udah punya segalanya dan akhirnya Mbak kan bucin itu ya. Bucin. Bener-bener yang kayak gue udah gak peduli orang tua. Berarti apa yang Mbak punya berarti Mbak kasih dong. Apa juga? Iya. Sampai kayak gitu? Iya, bodohnya tuh sampai kayak begitu. Sampai akhirnya Mbak sadar kalau itu gila nih bucin gue salah nih, gue bodoh gitu? Iya, stres. Tadinya kayak ini gue masih mau nerima nih. Dia kalau dia punya cewek beneran. Gue yang sampai selama ini gitu. Gue menjalin friendzone kayak begini gitu. Gak ada kepastian, gak ada status. Gimana dong, kita kan gak ada status. Tapi emang gak ada, mbaknya gak nanya, ini kita nih apa nih gitu? Akhirnya jadinya kayak gitu. Tadinya belum sempat yang kayak, udah
lu nggak boleh ketemu sama gue lagi. Itu sampai yang dulu pacaran 5 tahun aja nggak sampai ke psikolog ya. Oh ini sampai ke psikolog? Oh iya. Untungnya punya temen yang psikolog, kakaknya juga psikolog juga, tuh kayak masih jadi rasanya keluarga sih, bukan temen lagi, sahabat banget. Jadi bilang, ayo Wit gitu, ke klinik Cece aja gitu, yuk. Tapi aku belum mau, jadi ngobrolnya sama kakak, sahabat aku itu, ngobrol-ngobrol yang kasih pencerahan bahwa Widya ini memang punya luka nih sama orang tua gitu. Widya nggak bisa jadi superhero untuk dunia, itu nggak bisa. Jadi nggak bisa semua orang itu dibantu sama kamu tuh nggak bisa. Karena dulu gitu. Emang yang ada di dalam pikiran Mbak? Apa ya? Gue nggak bisa ngeliat orang susah. Dulu waktu di masa atas itu aduh nggak ada pikiran deh. Ada teman mau makan ya udah makan. Gue udah pernah tahu kok susah gitu dulu di kuliah gitu. Uang pas-pasan mau itu makan aja, makan nggak berapa kok. Bener-bener. Rasanya tuh udah ya selagi ada mah udah sih udah gitu ya. Sih nggak apa-apa gitu. Terus kayak apa-apa yang kayak nggak enak sama orang, ya udah kemana dianterin. Gitu. Gak cewek nggak cowok. Kayak gitu. Tapi itu cobaannya mungkin di situ ya. Cobaannya di situ dulu. Itu belum ketemu sama suami sekarang. Terus sampai akhirnya udah tuh terlepas tuh berakhir sama yang terlepas. Akhirnya memang dibilang berarti ini caranya ya Widya nggak boleh ketemu nih sama cowok ini. Akhirnya Mbak tahu kalau itu toksik? Iya itu toksik banget, ya udah sampai memberanikan diri. Berarti Mbak yang ibaratnya cabut? Iya, lo nggak boleh sama sekali ke kantor gua, temuin gua. Itu nggak boleh. Oh Mbak yang ngomong langsung ke dianya? Ke dia. Tapi memang nggak ketemu ya. Dulu masih ada line. Jadi masih pakai line. Masih ngomong gitu. Terus saking takutnya, itu seminggu aku nggak ke kantor. Wow. Jadi pagi cuman ngasih kunci ke anak-anak. Udah, aku nggak. Sampai tahu nih, aku kan tahu jadwalnya nih dia datang. Sebelum itu aku udah pergi. Gitu. Kalau memang itu urgent, kantor memang butuh aku. Tapi kalau enggak ya aku pergi. Sampai itu anak-anak tuh sedih gitu loh. Yang tadinya kan mereka selalu gitu loh. Kayak aku kan berisik gitu di kantor gitu. Iya. Kayak sedih. Ini gitu ya. Gitu kan jadi kan dirindukan ya Mbak ya. Sedih gitu loh. Tapi ya itu proses gitu loh. Benar, itu proses. Itu di umur Mbak berapa tahun tuh Mbak mengalami kayak gitu? Itu gak lama deh. Itu aku nikah 27 ya. 26 lah. 26. Dari umur 24 sampai 26. Karena toksik itu aku enggak cuman berapa bulan. Ke 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Hampir 3 tahun. Wow. Gitu. Wow, menjalani hubungan toksik 3 tahun. Jadi yang namanya bucin, bilangin toksik itu ya gak bakal sadar kayaknya kalau cuman sebulan 2 bulan. Nah harus nunggu capek ya intinya ya? Capek sama ya realitanya gitu. Dan kadang kesentilnya juga suka nggak tahu kapan gak sih Mbak? Iya. Karena udah ngomongin gimana juga suka susah. Toksik itu udah jadi kayak yaudah nyenengin diri ya kan udah punya. Karena kan dibilangnya emang benar gue tuh superhero, jadi gue nggak pedulin gue pedulin orang aja. Kayak orang seneng tuh gue seneng. Tapi capek nggak kayak gitu? Sekarang seneng, capek banget. Tapi ada kesenangan tapi capek. Capek. Itu yang namanya toksik ya kalau sekarang bilang ya. Gak mutu kata orang. Iya. Capek banget. Jadi ya udah. Bagian diri lu sendiri ya, temen juga bilang. Kalau lu mau bahagia, lu bahagian diri lu sendiri, baru lu bisa bahagian orang lain. Sampai akhirnya sekarang Mbak udah nemu, udah tahu nilai. Sampai diet. Kurus banget. Alasan diet itu karena pengen apa ya? Pengen nyenengin diri aja. Pengen cantik gitu loh. Nyenengin diri dan pengen ngerawat diri. Udah waktunya gitu. Udah mau gimana? Mau beli apa? Buat gua. Gak buat orang lain lagi. Iyalah, ibaratnya Mbak udah punya. Gitu karena kan? Ya gua nemenin friendzone itu juga. Gua nemuin teman toksik juga. Oh, teman toksik juga? Ada. Perempuan ada juga.
Ya sampai sekarang gue banget nggak mau. Tadinya tuh bagian banget nih. Tatap muka atau apa gue nggak mau. Masih di daerah sekitar? Masih di sini. Bahkan akhir-akhir ini dia waktu itu ya masih deket sama temen gue. Kadang-kadang aja nih gue nggak mau ngomong. Karena gue gitu orangnya, kalau gue sekali baik gue baik banget. Tapi kalau bisa ngasih apa aja. Tapi kalau udah ilfil udah. Wow. Iya, karena ya prinsipnya gitu ya. Gue memberikan, tapi kalau lu nggak bisa menerima itu ya udah. Berarti seleksi alam aja. Iya benar. Gimana lagi gitu kan? Iya, karena pelajaran itu ya udah banyak nemuin toksik di luar. Iya benar. Terus? Alhamdulillahnya tuh nggak lama dari itu. Ya kan lama-lama jadi apa ya, hidup lebih baik, cara pikir juga lebih baik ya. Iya benar. Lebih welcome sama orang. Iya benar. Kan kalau toksik kan temen itu nggak bakal boleh kita kemana-mana. Iya benar. Dia maunya sama mereka aja. Iya. Dan temen toksik gua sama yang friendzone gua ini itu temenan. Oh wow, jadi keduanya toksik. Iya. Gue di tengah-tengah nih, gue yang orangnya polos gitu. Gue bukan pura-pura polos yang kayak iya aja gitu. Jadi kayak nggak seneng gitu ngelihat Mbak sama orang lain atau gimana sih? Iya, yang kayak waktu gue abis lah sama mereka. Abis banget gitu. Jadi dan itu kerasa banget dimanfaatin ya? Iya, ngerasa banget. Terus gue nggak bisa cerita ke orang tua. Iya sih. Ya gue cuma cerita sama temen gue gitu doang. Ya temen ya paling gimana sih? Cuman ngasih tahu gitu. Cuman ya namanya kalau lu ke hati mah ya udah malam-malam ngerasain sendiri. Gitu. Butuh keberanian banget sih buat cut orang-orang toksik itu susah. Tapi udah keren sih sampai bisa nge-cut itu karena itu susah dan itu susah. Susah banget ya. Susah banget. Kalau cerita gitu ya. Ya. Kenapa nggak pernah cerita ke orang ya karena menurut gue kayak penting nggak sih gue cerita ini gitu. Jadi nggak pernah. Tapi Mbak bisa nge-cut itu gimana? Apalagi pertemanan ya. Soalnya salah satu di episode podcast Halaman Rumah juga circle pertemanan tuh termasuk yang tinggi Mbak dilihatnya. Sampai hampir 2000. Iya, itu parah banget sih, ngerasanya parah banget. Tadinya tuh kalau toksik itu memang benar-benar kita nggak ngerasain yang namanya aneh. Tapi Mbak bahagia nggak sih? Berteman sama mereka dan memiliki hubungan sama bahagianya mereka. Bahagianya palsu, capek kan karena capek. Kayak lari terus. Karena lu harus ngikutin dia. Iya, terus gue kerja tuh kayak lari aja. Larinya tuh lu ngejar apa sih gitu. Terus jadinya kalau sekarang dibilang orang, kita punya uang banyak bakal bahagia, belum tentu. Karena gue ngalamin. Dulu dengan umur segitu, iyalah umurnya masih sangat muda, terus lagi di atasnya, yang gue gampang. Iya benar. Mau beli apa sih gitu. Tapi capek. Akhirnya nyenengin diri sendiri ya. Gue keluar negeri. Sendiri aja tuh? Sendiri sama teman gitu. Teman, iya. Gue jalan-jalan, gue ke Bali, mana gitu. Kayak kata orang-orang ngabisin duit banget sih. Tapi gak nyesel sih. Kalau posisi sekarang ya gak nyesel. Kayak selama masih muda nih. Apa nih? Gimana nih? Bahagiakan diri sendiri dulu. Bahagiakan diri sendiri dulu. Iya, selagi bisa. Hobinya apa nih? Traveling, jalan-jalan. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya. Iya, pasti ada alamnya. Iya, benar. Harus kerja keras dulu nih kayaknya kayak Mbak Widya nih. Ya kan? Iya, mudah-mudahan teman-teman semua di sini bakal jauh dari teman-teman toksik. Amin. Friendzone yang toksik kayak gitu. Iya benar. Kita hidup itu ya jalanin aja. Jalanin semua udah aja. Ada. Dan sabar ya Mbak ya. Dan sabar. Udah ada waktunya. Ya sabar aja sih. Sabar. Udah ada penempatannya nggak bakal salah deh. Cuman sabar aja. Dan sambil terus berjuang sih. Keren, mantap, Masya Allah Mbak. Mbak makasih banyak loh ini. Iya. Ini sebenarnya banyak banget yang pengen ditanyain, banyak banget kayaknya pelajaran kehidupan dari Mbak. Iya, banyak banget ya. Iya, dari umur yang masih muda, tapi pengalamannya udah amat luar biasa. Aku aja nih jadi kayak, mungkin teman-teman semua juga di sini, jadi bisa banyak ya, pasti bisa sih kalau ada niat itu.
Penting jangan berkecil hati karena kita perempuan, nggak punya prinsip tuh enggak. Ya, dan aku doain juga semoga Mbak bisa istiqomah. Amin. Amin, ya Allah. Semoga lebih gampang, lebih mudah. Karena cobaannya banyak. Pasti sih, pasti. Cobaannya banyak. Dan bisa merasakan kedamaian-kedamaian. Ya, amin. Karena kayaknya kehidupan tuh yang paling penting itu nggak sih Mbak, damai? Iya, damai. Ya, hati tuh tenang. Nyari damai itu. Nah itu. Kita kaya juga belum damai. Iya. Bener kata orang. Oh, bener. Damai itu nggak bisa dibeli sama uang, sama kayak waktu. Walaupun udah traveling kemanapun? Oh ya enggak. Traveling tuh cuman sesaat. Untuk rasa syukur. Oh, rasa syukur. Iya, jangan pernah putus sih. Sampai sekarang ya masih ya bersyukur. Mantap, Mbak. Makasih banyak ya, atas sharingnya. Udah hadir di sini. Iya, aku juga. Udah undang aku. Aku juga seneng ini Mbaknya mau dan bersedia, terbuka, terus juga insya Allah bermanfaat lah Mbak. Mudah-mudahan ya nggak ada yang salah. Semuanya bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Amin.